kekuatan dan pengharapan kami hanya ada di dalam Kristus. Kami ada sampai dengan pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan waktu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan jam saat kami Engkau berfirman kepadamu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara bagi sidang-Mu di tempat ini. Firman-Mu yang mengubahkan, Firman-Mu yang memulihkan, Firman-Mu yang melepaskan Tuhan Yesus. Ada kuasa kemuliaan-Mu di dalam kuasa salib Kristus. Bahkan kami berdoa buat anak-anak juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami mohon darah Yesus tutup bungkus ibadah kami yang di lantai 1 dengan lantai 2. Boleh terdengar dengan jelas, boleh direspon dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita ada sampai dengan hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 dan 2. Tapi saudara nanti akan baca itu dalam satu perikop, ya. Ya, kita baca sama-sama Mazmur 107 ayat 1 dan 2. 1, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Sekali lagi mulai dari ayat 1. 1, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini di minggu pertama bulan November adalah perkataan orang yang ditebus oleh Tuhan. Ketika kami mempersiapkan ayat firman Tuhan ini dalam minggu-minggu ini, saya begitu kaget. Kenapa ini dikatakan khusus dikatakan? Hendaklah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saudara, ini akan kita bisa mengerti nanti di dalam kitab Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa ciri orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang dunia akan melihat engkau berbeda ditebus dengan darah Yesus atau tidak, adalah dilihat dari perkataanmu. Saya ketika Tuhan ngomong gitu, waduh Tuhan, betul Tuhan. Makanya ketika orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kasih Tuhan, maka hal yang pertama diubah adalah hatinya, saudara. Apa yang diucapkan dari mulut, itu keluar dari hati, saudara. Ya, ada di dalam kitab Matius, kita nggak baca. Saudara, sudah banyak ayat firman Tuhan, saudara. Saya harap saudara akan baca itu di rumah. Apa yang ada di dalam hati itu yang kau akan keluarkan, saudara. Dan ini ayat ini berkata, biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin, saudara. Artinya supaya kita akan mengerti, jangan sampai kita menerima perjamuan kudus setiap bulan. Kita menganggap kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Tetapi hal dunia tidak bisa melihat, setidaknya dari perkataanmu, engkau sama saja dengan dunia. Melayani, tapi perkataannya juga tidak menjadi berkat. Masih keluar juga kutuk, masih keluar juga kebun binatang, masih keluar caci maki, saudara. Pelayanan jabatan tidak menentukan saudara orang itu bertobat atau enggak. Makanya ayat ini berkata, saudara, ya, biarlah itu diperkatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Artinya orang yang telah ditebus dengan darah Yesus
Walaupun keadaan hatinya, dadanya sesak, pikirannya sesak, saudara. Bahkan nanti kalau saudara akan baca dalam Mazmur 107, terus sampai ke bawah, saudara akan melihat ayat itu. Sampai walaupun seperti kita hilang akal, saudara. Tapi ayat ini dikatakan, biarlah itu keluar dari bibir orang yang ditebus dengan darah Yesus. Itu makanya kalau kita belajar dari kisah Rasul, saudara. Orang yang sudah diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya disucikan, saudara, dikuduskan. Maka perkataannya, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dikatakan apa tandanya, saudara? Yaitu lidah-lidah api yang mengubahkan apa? Apa yang diubahkan? Lidahnya. Amin, saudara. Kalau kita baca kisah Rasul, saudara, pasal 2, ketika api Roh Kudus itu turun kepada 120 orang di loteng, saudara. Karena Tuhan bilang, jangan engkau tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka tandanya adalah Tuhan mengubahkan lidah mereka. Lidah yang tadinya sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah lidah yang gampang putus asa, adalah lidah yang gampang kecewa, adalah lidah yang gampang meninggalkan Tuhan, saudara. Mereka ketika Tuhan Yesus mati, mereka langsung Petrus dan kawan-kawan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan mereka bilang, aduh, ini Tuhan sudah mati. Dia bilang dia Tuhan, tapi dia mati. Dia bilang dia penyelamat, tapi kok dia mati, seperti itu. Dan mereka kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu sebagai nelayan. Dan kawan-kawannya ikut, saudara. Ya. Tetapi dengar pada saat ini, saudara, kita ada di zaman yang akhir, di mana Yesus sebentar lagi akan datang, saudara. Saudara, kita tidak akan bisa menjadi saksi, saudara, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di tetangga, di pekerjaan, di teman-teman sekolah. Kita tidak akan bisa menjadi saksi, saudara. Gereja tidak akan bisa berdampak kalau yang perkataan kita tidak bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Makanya dulu, saudara, saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Tapi Tuhan panggil, kalau kamu menjadi hamba Tuhan, kamu harus bisa berbeda. Itu, saudara. Jadi kalau saudara sekarang duduk dan melayani di tempat ini, saudara menjadi pelayan apapun, engkau saudara berjemaat di sini, saya harap saudara akan berbeda dari tempat yang lain. Amin, saudara. Kalau gembalamu serius, engkau harus serius. Amin, saudara. Kalau kita dalam 2 bulan ini kita berbicara, kita harus menjadi orang-orang yang serupa dengan karakter Kristus. Harus serius, saudara. Saya harap saudara jangan hanya dengar, tapi engkau tidak diubahkan. Kemarin, saudara, teman-teman yang ada di dalam Zoom doa. Jadi kita, saudara, tidak ada alasan kita nggak bisa datang ke gereja. Karena kita ada fasilitas pelayanan online. Setiap pagi jam 5 kita ada online. Bahkan pagi-pagi jam 5 kita sudah ibadah online. Dan saudara, saya percaya saudara tuh tidak ada seorang pun yang tidak percaya atau tidak pernah terakses yang namanya online. Instagram, Facebook, apalagi Twitter, WhatsApp. Nah, khotbah-khotbah juga ada di sana. Jadi tidak ada alasan saudara tidak bisa dengar firman Tuhan dimanapun dan kapanpun pada saat ini. Nah, ketika teman-teman yang sudah ikut doa setiap pagi, saudara, kemarin adalah tatap mukanya, saudara. Dan kesaksian ini nggak disuruh mereka bersaksi. Ibu Tobi hanya bilang, ayo perkenalkan diri. Ya, mereka memperkenalkan diri, tapi yang keluar dari mulut mereka, bagaimana mereka diubahkan, bagaimana Tuhan menolong mereka. Jadi ada ikut dengan pasangannya, suami istri. Ada yang bilang, wah, kami sering bertengkar, sekarang sudah berkurang frekuensinya, sudah beda. Dalam kami menghadapi sesuatu ada beda. Gitu, saudara. Jadi kalau kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak ada perubahan, saudara. Kita tidak mengalami perubahan dari cara pola pikir kita, dari kesetiaan kita ikut Tuhan. Kalau dulu kita masih malas-malas doa, sekarang juga malas-malas doa.
Sebentar lagi udah mau akhir tahun, ya kan saudara? Saudara buat lagi nanti akhir tahun komitmen ialah hidup yang baru. Tapi ulang lagi, saya mau katakan saudara yang rugi. Karena apa saudara? Saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara yang rugi. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara nggak diubahkan, ada sesuatu dalam hidup kita yang kita sebenarnya menolak firman Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya seperti firman Tuhan dikatakan, setiap benih firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena yang kita perkatakan ini adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau dia berfirman itu pasti akan mengubah cara kita berbicara, cara kita menyikapi masalah kita, cara kita menyelesaikan pergumulan kita, cara kita bersikap di dalam kesesakan. Tadi dari ada kesesakan. Saudara, itu ada perbedaan, saudara. Akan mendidik, Timotius dikatakan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang tadinya suka bohong menjadi stop berbohong. Yang tadinya suka ngutil. Ngutil tahu ya, ngambil balang orang. Yang tadi suka noko-noko orang, berhenti. Itu namanya bertobat. Yang tadinya masih suka pornografi, berhenti. Itulah yang Tuhan mau katakan. Itu seharusnya ada perbedaan orang yang ditebus dengan darah Yesus dengan yang tidak. Amin, saudara. Halo? Amin. Kitab Yakobus dikatakan, dari bibir lidah yang sama, janganlah keluar kutuk dan berkat. Mata air tidak bisa mengeluarkan, sumber mata air tidak bisa mengeluarkan dua air yang berbeda. Kalau ada dua air yang berbeda itu aneh. Misalnya kita punya sumur, adalah bisa keluar dia hari ini asin, besok manis, besok rasa apa, aneh saudara. Tapi Tuhan katakan satu sumber mata air itu keluarnya pasti satu. Jadi saudara, kalau ada dikatakan mulutnya sajanya itu yang jahat, dengar firman Tuhan, jangan perkatakan itu lagi. Justru engkau akan bisa mengenal siapa orang itu dari mulutnya. Karena Tuhan bilang apa? Apa yang keluar dari mulut adalah berasal dari hati. Kalau kita lagi jengkel-jengkel, lagi marah saudara, bisa keluar yang baik dari mulut gak? Kan gitu, betul gak? Ya kan? Itu aja contohnya yang sederhana. Kalau kita lagi senang-senang, pasti keluar dari mulut yang senang-senang. Nah, hari ini kita diajarkan kenapa Yesus mati di kayu salib. Sebentar kita akan menerima perjamuan. Itu dikatakan adalah di dalam kita menyesatkan, saudara. Perkataan kita itu selalu harus membangun orang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita akan baca hal yang pertama. Ada 3 hal, saudara. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2 ya. Ciri orang yang telah ditebus Tuhan adalah selalu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Minggu-minggu yang lalu kita lihat saudara, orang yang diubahkan, yang memiliki keserupaan dengan Kristus adalah apa saudara? Di antaranya tidak bersungut-sungut. Generasi yang mewarisi tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang berbeda ngomongnya. 10 orang menyampaikan kabar busuk dari tanah perjanjian. 2 juta mendengar hoax itu, tapi 2 orang ini berkata berbeda. Orang yang sama-sama melihat bahwa di tanah perjanjian itu ada raksasa, betul? Sama-sama mereka mengintai tanah perjanjian. Sama-sama menyaksikan bahwa mereka akan menghadapi raksasa di sana. Tapi 2 orang ini mulutnya beda. Dia katakan bukan orang itu yang telan kita, tapi kita akan telan habis itu raksasa.
Dan itulah orang yang sampai ke tanah perjanjian dan dikatakan generasinya, keturunannya memilikinya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini berkata, saudara, biarlah itu dikatakan apa? Kalau kita baca Mazmur 107 ini sampai ayat yang terakhir, saudara, itu berulang kali dikatakan bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang ditebus dengan darah Yesus, dalam situasi yang menyesak sekalipun, dalam kondisi yang terjepit sekalipun, kalau kita baca tadi ayat 1 dan 2, saudara, itu dia coba selalu mengambil alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu perbedaannya, itu yang Tuhan mau sampaikan. Contoh sederhana. Misalnya anak-anak ini disiapkan makanan. Kadang-kadang menu juga disesuaikan dengan tanggal. Ya kan? Kalau sedang dekat-dekat akhir bulan, menunya sudah merosot kan gitu ya. Mulai tempe, tahu, mulai telur kan gitu ya. Bisakah anak-anak akan bersyukur? Atau bilang, tak mau aku makan, kok telur-telur aja. Kok tempe tahu, kan gitu. Bisa kita bersyukur ada orang di tengah jalan, di pinggir jalan untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia harus apa, saudara? Misalnya kerja keras, belum tentu dia dapat, saudara. Kita sudah disediakan hidangan sama mama di meja. Mamanya pusing mikirin, mengatur supaya pas selama 1 bulan dengan uang yang sedikit. Bisakah kita akan makan selahap dengan seperti kita makan ayam goreng? Amin, saudara. Ini anak-anak muda, iya kan? Bisakah kita akan bersyukur bahwa kita bisa ibadah sampai dengan hari ini? Ada orang di negeri-negeri, contohnya negeri Cina, mereka mau ibadah nggak bisa, harus di bawah tanah. Itu pun saudara-saudara bisa utuh baca Alkitab, mereka nggak bisa, harus disobek-sobek. Kenapa? Satu lembar itu mereka hafal. Karena kalau ketahuan dipenjarakan, disiksa, saudara. Nah, kita yang bebas melihat online firman Tuhan, ya gereja kita juga menyediakan firman Tuhan di sana, baik online maupun offsite. Kenapa kita tidak mau? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari ambil komitmen pada saat ini. Kalau kita menyebut bahwa saya telah ditebus dengan darah Yesus, maka yang keluar dari mulut saya adalah selalu bersyukur. Amin. Walaupun misalnya ada yang belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, atau pekerjaannya masih seret-seret, bisakah saudara? Ataupun kita bilang, ini kayaknya nggak cukup, jangan keluar, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, bisakah kita bersyukur dengan suami yang Tuhan kasih sama kita, dengan istri yang Tuhan kasih sama kita, dengan mama, dengan papa, mungkin mereka cerewet, dengan anak-anak yang Tuhan kasih sama kita, dengan cucu yang lasak-lasak, coret sana, coret sini misalnya, dengan anak kita juga yang kadang-kadang pusing kepala, dengan orang tua kita misalnya. Bisakah kita bersyukur, saudara? Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dalam segala apapun belajarlah untuk bersyukur dan punyalah komitmen mulai pada saat ini. Saya tidak ingin menyinggung saudara yang lalu-lalu, tapi saya ingin sebagai gembalamu, saat engkau dengar firman Tuhan, punyalah komitmen mulai pada saat ini. Saat ini, saudara, belum terlambat. Penuhlah mulutmu
dengan pujian dan syukur. Pada saat mau bersungut langsung ingat ini, gak boleh. Aku udah ditebus dengan darah Yesus. Gak pantas lagi aku ngomong caci maki, amin. Gak pantas lagi aku keluar kebun binatang ada di sana si Malingka. Gak pantas lagi aku putri raja, ya kan? Aku anak raja, engkau anak raja. Kita mengaku putri raja semua, ya kan? Apalagi kita orang Batak semua kan? Ngaku raja. Tapi kelakuannya tunjukkan dong bahwa kita raja. Putri raja, putri Tuhan. Amin, saudara. Iya. Gak pantas lagi dikatakan kita menyebutkan hal-hal yang dunia katakan. Gak pantas lagi kita mengisi hati kita seperti dunia lakukan. Itulah orang yang ditebus dengan darah Yesus. Gak pantas lagi kita saudara? Melihat pornografi. Karena apa yang dari hati itu, kumpulan yang di hati itu, jendelanya dari mata. Dari mata turun ke sini, betul? Gak pantas lagi kita melihat sesuatu langsung yang najis yang keluar, yang kotor keluar. Matanya langsung 3 dimensi. Gak pantas lagi. Gak pantas lagi kita mendengar apa saudara? Yang tidak baik. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa memperkatakan hanya 2 mereka? Bisa memperkatakan Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar dari mereka. Daud sendiri berkata di tengah bangsa Israel, di tengah tentara-tentara, dia sendiri yang berkata, Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Sendiri saudara. Itu makanya saya selalu katakan, kerohanian saudara ikut Tuhan, jangan tergantung sama siapapun. Amin saudara. Ya, kalau bapak belum bertobat, suami belum bertobat, istri belum bertobat, jangan ikut-ikut gak bertobat. Karena keselamatan itu adalah pribadi. Amin saudara. Kalau kau melihat juga ada pengerja yang belum bertobat, jangan lihat itu, lihat Yesus. Amin. Kok ada yang ketawa ini? Saya kalau mau lihat pemimpin-pemimpin ada yang belum bertobat, saya mungkin sudah lama jauh dari Tuhan. Saudara, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan engkau mengatakan bapakku begini, mamaku begini, suamiku gini, istriku gini, pelayan itu percuma pelayan. Loh, gak perlu. Nanti Tuhan yang berurusan dengan dia, amin. Amin, saudara. Kesetiaan kita, ketekunan kita, majulah dalam Tuhan. Ya, saudara juga kadang gak perlu juga lihat saya, misalnya. Saudara harus memang pada Yesus. Amin, saudara. Ya, nah, mari kita punya komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itu tergantung dari hati kita. Hati kita ini harus selalu dibereskan, saudara. Hati kita lepaskanlah dari iri hati. Gak perlu iri hati sama orang lain. Berkat kita, karunia kita, talenta kita beda-beda Tuhan sudah kasih. Kalau saudara kapasitas saudara diperbesar, Tuhan akan kasih. Tapi kalau saudara menolak untuk dibentuk oleh Tuhan untuk kapasitasnya segitu-segitu aja saudara. Amin saudara. Ya saudara. Gak perlu kita cemburu, gak perlu kita melakukan fitnah, gak perlu kita jelek-jelekkan orang. Kita udah jelek kok kita jelekin orang. Ya kan? Dan kalaupun kita yang menjadi korbannya, gak perlu lihat Joshua dan Kaleb. Dia tutup kupingnya. Amin. Dia tutup hatinya, gak dikasihnya. Dia langsung pakai tameng. Gak perlu kedengar itu. Ketika kita mendengar kabar-kabar yang gak baik, kabar-kabar yang tidak membangkitkan iman, bagaimana kita tahu itu dari Tuhan? Sederhana aja, kalau nggak membuat engkau mendekat kepada Tuhan, buang itu. Betul nggak? Sederhana kan? Kalau membuat engkau tidak semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu bukan dari Tuhan.
membuat engkau menjadi lemah, putus asa, menjadi nggak melayani, itu bukan dari Tuhan. Sederhana aja, saudara, ya. Nah, jadi sama-sama yuk kita baca ini supaya akan ingat 1, 2 ya. Ciri orang yang telah ditebus Tuhan selalu bersyukur, bukan? Iya. Saudara harus beda dengan tempat yang lain. Itu yang saya mau, saudara. Amin. Karena kita sudah mau datang Tuhan. Kenapa kita nggak mau bertobat? Kenapa kita nggak mau serupa dengan Kristus? Tuhan sudah mau datang. Kalau saudara mau begitu-begitu saja, ada banyak gereja yang lain, saudara. Tapi kalau saudara ada di sini, saya rindu semua kita pada waktu tetetet bunyi sangkakala. Wah, kita naik sama-sama. Wah, luar biasa. Kita bersama keluarga kita. Amin. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat di sini. Sama-sama yuk. Ciri orang yang ditebus hanya berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Kita baca 107 ayat 19 yuk. Ayatnya ya. 1, 2 ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya. Kalau tadi ayat 1 dan 2 dikatakan dengan apa, saudara? Yang telah ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Maka yang kedua kita lihat di sini, ciri orang yang ditebus oleh Tuhan. Maka orang itu hanya berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Dia tidak mencari yang lain. Dia tidak akan gampang berpaling keluar dari Tuhan, mengambil instan. Orang yang ditebus dengan darah Yesus, dia tahu siapa itu Tuhan Yesus yang disalib itu. Dia mengenal siapa yang menebus kita dari dosa, dari pemberontakan kita, yang berkuasa bukan hanya dalam hidup sekarang ini, tapi berkuasa sampai kepada hidup yang kekal. Dia yang berkuasa atas semua pemerintah-pemerintah, raja-raja, baik itu yang di dunia maupun di di atas, di bumi, di bawah bumi. Maka orang itu akan tetap berseru kepada Tuhan. Tidak ada nama lain yang disebut. Pada waktu sakit, Mama tolong acik naibah. Nah, gak gitu lagi ngomongnya, tapi diubah. Tuhan Yesus tolong saya. Amin. Ya, saudara. Dan kita bersyukur karena karya Yesus di kayu salib. Pola ibadah kita tidak seperti perjanjian yang lama. Saudara tahu kalau kita belajar dalam perjanjian yang lama, saudara, dikatakan harus ada ibadah pagi dan petang. Saudara harus bawa lembu, kambing, domba. Saudara, belum lagi perayaan-perayaan. Saudara, perayaan Paskah, perayaan apa, banyak ya, pondok daun. Nah kita, saudara, ketika kita mau mengadakan perayaan hanya sekali setahun, misalnya kita kumpul, kita sungut-sungut. Kita mau bagi sama orang, kita sungut-sungut. Di sini nggak ada semua bertobat. Kalau ada juga bertobat. Amin. Ya, kita harus berbeda. Ya, harus berbeda. Dalam segala hal, kepada siapa saudara berseru kesesakan, itu menentukan kita sebenarnya sudah ditebus dengan darah Yesus atau enggak. Tapi kalau kita merasa sudah ditebus dengan darah Yesus, kita pikir sudah tebus dengan darah Yesus, tapi pada waktu kita terjepit, pada waktu kita kesesakan, kita lari kepada yang lain, kita langsung pergi bertanya kepada dukun, kita meminta sesuatu untuk pelaris, kita meminta jimat untuk perlindungan, kita minta apa lagi yang lain, kita kau berseru sesuatu, saudara. Saya mau katakan, engkau tidak ditebus dengan darah Yesus. Benar, saudara. Karena yang namanya ditebus itu adalah seperti budak, saudara. Budak itu, kalau dia sudah ditebus, maka itu sepenuhnya dia itu di dalam kuasa tuannya. Dia tidak boleh mengabdi kepada tuan yang lain. Jadi zaman dulu
ada namanya pasar budak. Salah satu diantaranya siapa? Yusuf. Yusuf kan dijual tuh, dijual di Mesir, ya, dijual, dipajangkan seperti barang pajangan. Dia ditebus oleh Potifar. Maka Yusuf gak boleh mengabdi kepada yang lain, hanya Potifar, karena Potifar yang menebus dia. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus, dalam kesesakan sekalipun saudara, tetap yang diserukan panggil nama Yesus, bukan nama yang lain. Karena, kenapa nama Yesus? Nama Yesus nama yang berkuasa. Saudara akan baca dalam pasal 107 itu yang berikutnya. Dialah yang menyembuhkan, dialah yang menguatkan, dia yang memikul salib, dia yang melepaskan kita. Pada waktu hilang akal juga dia ada di sana, saudara. Maka seharusnya ada dikatakan begini, orang yang dekat Tuhan itu sebenarnya tidak akan depresi. Kalau kita sebut kita di dalam Tuhan, kita ditebus dengan darah Yesus, seharusnya orang itu tidak akan depresi. Atau apa namanya? Stres. Kenapa nggak datang? Aduh, stres, Bu. Kenapa? Karena kita ngomong kepada Tuhan. Kita tahu tuh orang Yesus yang menebus kita itu siapa. Dia yang memegang hidupku. Tuhan tahu aku perlu bayar uang sekolah, anakku perlu makan, aku sedang sakit. Maka kita berseru di dalam nama Yesus. Seharusnya tidak akan ada jimat-jimat lagi di dompet, di pinggang, di rumah. Gitu, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita masuk yang ketiga, yaitu apa? Yaitu ciri orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Apa, saudara? Sama-sama yuk. Sama-sama. Ciri orang yang telah ditebus, lepas dari kuasa yang menyesatkan. Ya, seperti tadi dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Yang menebus kita dari kuasa yang menyesatkan. Ya. Saudara yang terkasih, untuk teman-teman yang pernah ikut Zoom, pernah saya sampaikan begini. Kenapa kita dalam hidup ini ada keluh kesah? Adalah sebenarnya karena kita tidak mau menanggalkan hidup yang lama, tapi kita mau pakai hidup yang baru. Gak bisa, saudara. Ngerti ya? Kita tahu Yesus melepaskan kita, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita menolak untuk menanggalkan hidup lama kita. Itulah yang akhirnya ada keluh kesah. Itulah yang akhirnya kita menyesatkan. Contoh. Ya, ketika ada sesuatu pekerjaan, Tuhan sudah bilang jangan bohong, katakanlah seperti minggu lalu kita belajar kan, si Kaleb berkata sejujurnya dia ngomong. Kemudian kita coba seperti dunia buat apa, markup atau apa segala macam, berbohong, menipu. Padahal kita tahu kebenaran. Dan itu, apakah orang yang seperti itu akan bahagia enggak? Enggak, saudara. Menyesakkan. Dia tinggal tunggu kapan ketahuan. Ya kan? Nah, kadang kita sendiri yang membuat kita menyesak. Karena kita menolak melakukan kebenaran firman Tuhan 100%. Ayat itu berkata, atau kita akan buka saja. Ya, karena kita tidak mau menanggalkan hidup yang lama. Jadi saudara, kalau kita ikut Tuhan, ya ikut Tuhan selamanya. Kalau apa yang dikatakan Tuhan, lepaskan, ya lepaskan, saudara. Ya. Kolose 3 ayat 9. Ya, Kolose 3:9, 1-2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta. Nah, ini salah satu yang disebutkan, perkataan itu adalah salah satunya diantaranya dusta. Ya, ubah mulut kita, jangan lagi suka yang namanya bohong. Tidak ada di Alkitab bohong hitam, bohong putih. Tidak ada yang dikatakan bohong untuk kebaikan.
Tapi minta hikmat Tuhan untuk engkau berkata misalnya dalam satu kesesakan. Ya. Dan itu ciri kita apa? Menanggalkannya manusia lama kita adalah bibir yang tidak suka bohong. 2 Korintus 5 ayat 4. Yuk. Kita baca 1-2 ya. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita tidak mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh ini. Saudara, kenapa kita merasa tertekan? Kenapa kita merasa tersesat? Karena kita menolak menanggalkan yang lama. Lihat, mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, kita mau pakai yang baru, tapi yang lama nggak mau ditinggalkan, nggak bisa. Kalau Tuhan sudah menebus, kalau Tuhan sudah sucikan, itu harus all out, saudara. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Orang yang telah ditebus dengan darah Yesus adalah lepas dari kuasa yang menyesatkan. Apa saja kuasa yang menyesatkan? Yaitu dalam ayat 19 sampai dengan 27. Kuasa yang menyesatkan itu membuat kita cemas, sakit, sampai-sampai kepada kehilangan akal. Pernah mengalami ini? Pernah mengalami, saudara? Kecemasan yang luar biasa, kegalauan yang luar biasa. Pernah? Sampai hilang akal. Pernah? Dengar firman Tuhan. Dikatakan pada waktu engkau hilang akal, pada waktu engkau seperti merasa kesakitan, kecemasan, maka bibirmu harus katakan, aku telah ditebus dengan darah Yesus. Maka Tuhan akan buka jalan, aku tidak akan kehilangan akal. Aku tidak akan menjadi putus asa. Aku akan bisa melalui, kalaupun Tuhan izinkan sakit ini seumur hidupku, seperti Paulus. Tuhan mencukup kasih karunia Tuhan. Ubah. Aku tidak akan hilang akal. Kemarin dalam di sela-sela kita Jum tatap muka, saudara, kemarin, ya. Jadi setelah selesai ada seorang ibu yang kami layani. Dia dalam sekejap saja dia cerita, dia sempat hilang akal karena setelah dia menjanda, saudara, dia menganggap suku di mana dia berada menyepelekan dia, tidak dianggap. Dia sempat punya pikiran untuk minum obat tidur dan kasih anak-anaknya juga tidur. Maksudnya bunuh diri rame-rame karena ngikuti tayangan-tayangan TV itu. Saudara, saya mau sampaikan, jangan lakukan itu. Kalau engkau ada pada saat ini, dengar ini, ada yang streaming mungkin, ada yang ada juga di sini. Don't do that. Jangan lakukan itu. Kalau engkau mengerti siapa Yesus yang mati di kayu salib, maka engkau akan berkata, tidak akan kita hilang akal. Kecemasan kita letakkan dalam tangan Tuhan. Kepahitan kita, kecewa kita, kecemasan kita letakkan dalam tangan Tuhan. Yang berikut kita lihat di sini, yaitu kuasa kesesakan antara lain adalah karena kita hidup dalam pengembaraan tanpa masa depan. Kenapa orang merasa tersesat? Karena tidak mau digembalakan. Karena dia mengembara, saudara. Gak jelas, saudara, hidupnya. Kalau perlu baru datang kepada Tuhan. Jangan gitu, saudara. Dalam kondisi apapun, bahkan justru dalam kesesakan, tetaplah cari Tuhan. Jangan biasakan lari. Lari capek enggak? Capek? Iya. Ya, anak-anak muda dalam menjalin hubungan, jangan sampai lari. Capek. Rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang restu orang tua. Ya. Marah-marahnya pun orang tua nggak akan dimakan. Betul ibu-ibu, bapak.
Gak dimakan ya, tenang aja. Ya kan? Nah, saudara yang terkasih, kita lihat lagi kenapa kesesakan bisa terjadi. Kesesakan terjadi karena jiwa kita letih lesu. Ayat 5, 6, dan 9 penuh dengan kecemasan. Kemarin juga dia sampaikan, setelah dia ditinggal oleh suaminya selama 11 tahun. Selama 11 tahun dia nggak bisa tidur. Waduh, saya bilang, nggak bisa tidur. Iya, saudara, sampai pagi baru tidur. Salah, saudara. Jangan. Saudara, jam 10 itu harus saudara sudah nyenyak tidur. Karena di situ masa detoksifikasi organ tubuh kita. Jadi kenapa sekarang ada tingkat penyakit lever tinggi, apa tinggi? Karena pola hidup begadang. Kenapa orang begitu gampang pikun? Pola hidup begadang. Kenapa daya tahan turun? Pola hidup yang nggak benar. Jadi saudara, kita contoh ini oma opa. Jam 9 saudara jangan pergi ke rumahnya, udah tutup pintu. Jam 10 udah nyenyak dia. Makanya dia panjang umur, amin saudara. Iya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan biasakan tidur di atas-atas. Pola hidup. Kalau engkau juga mau ujian juga nggak akan bisa engkau bisa menghafal sampai jam 1 malam. Nggak bisa. Tapi aturlah waktu sedemikian rupa. Seringkali saya melihat kesalahan di dalam generasi sekarang adalah memanage waktu yang tidak baik. Tidak melihat, melanggar semuanya. Makanya kita akan lihat mereka akan sering tidur malam, begadang. Sehingga pada waktu kita sudah bangun pagi-pagi mereka masih tidur nyenyak. Karena apa? Kemajuan zaman. Bisa juga karena terlalu banyaknya tugas-tugas. Kalau banyak tugas-tugas, aturlah waktu dengan baik. Buatlah schedule, jadwal. Bisa kita sikapi saudara, tapi jangan tidur malam. Ya, itu akan menambah kecemasanmu ini. Kita nggak fit lagi, tubuh kita didesain ada jangka waktunya untuk istirahat. Jangan bante saudara, amin saudara. Jangan. Detoksifikasi jantung ada jam-jamnya, paru, ya, hati, ginjal, itu Tuhan luar biasa. Bisa memulihkan kembali gitu loh. Tapi kenapa bisa rusak? Kita yang rusakkan. Dari cara kita makan, gak dibilang jangan merokok, tetap merokok. Itu namanya kan menyesakkan sendiri, ya kan saudara? Kalau mau berhenti merokok, jangan dikurangi, harus stop. Kalau mau berhenti dari narkoba, harus stop, gak bisa dikurangi. Kalau mau berhenti dari pornografi, dari onani, dari apa, harus stop. Gak bisa dikurangi, stop. Itu yang betul. Kalau enggak, ya kita merusak tubuh kita sendiri. Padahal dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Sudah ditebusi di tubuh jasmani juga, saudara, bukan hanya rohani. Ya. Nah, yang berikut adalah kita lihat kecemasan, kesesakan itu terjadi kenapa? Karena pemberontakan terhadap perintah Allah yang membawa pada belenggu kesusahan. Tuhan sudah bilang jangan berpacaran apalagi menikah yang di luar Tuhan, tapi kita lawan. Ya nyesek sendiri setelah berumah tangga. Tapi kalau ada saudara yang sudah sempat melangkah begitu, berusahalah untuk masuk dalam pertobatan sungguh-sungguh. Amin. Saya nggak suruh saudara nanti setelah selepas ini langsung dibilang ibu harus yang bertobat. Lumayan, ada can baru, cari yang baru. Jangan ya. Bukan itu maksudnya. Ya kalau sudah terbentuk, ayo usahakan dia untuk datang ke gereja, dengar firman Tuhan, bertobat. Itu yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita dibaharui. Kalau ada kehidupan kita dulu yang belum bertobat, cepat bertobat. Itu maksudnya, jangan kita berontak. Kalau Tuhan bilang, ya,
Nah ini satu lagi, misalnya Tuhan bilang jangan berhutang. Stop berhutang. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau kita langgar, yang susah kita, saudara. Bunga berbunga yang online itu, saudara. Wah, itu ngeri itu, saudara. Jangan, saudara. Kalau Tuhan kasih rambu-rambu bukan artinya Tuhan kejam, tapi Tuhan tahu efeknya itu kita yang tanggung. Dan kita nggak bisa pula orang lain yang menanggungnya. Amin, saudara. Ya, makanya apa yang Tuhan firman, ya udah lakukan aja 100%. Itu maksudnya. Ya. Terus kita lihat yang berikut adalah kesesakan itu terjadi karena apa? Hidup kita dibelenggu oleh iblis. Sering sekali ketika dalam pelayanan, terus ketika Tuhan bicara, saya bilang, Ibu, Bapak, saudaraku, ada sesuatu yang kau simpan, ada jimat, engkau harus lepas. Ada kehidupanmu yang harus dibereskan. Nah, orang itu tahu bukan datang untuk dapat dilepaskan, tapi malah menghindar. Jangan, saudara. Kenapa, saudara? Lebih bagus kita terbuka di hadapan Tuhan pada saat ini, daripada nanti di kehidupan yang kekal dibukakan Tuhan juga. Ya kan? Ya, betul gak? Kan dibukakan Tuhan juga di akhirat. Semua kita pasti akan ke akhirat. Halo? Ada yang sini gak ke akhirat? Ya kan? Amin. Tapi sudah terlambat. Itu makanya Tuhan mati di kayu salib supaya dia lepaskan belenggu iblis itu. Karena belenggu iblis membuat engkau sesak, saudara. Belenggu dosa itu membuat engkau sesak, tidak bisa maju kerohanianmu, tidak bisa mengalami Tuhan. Makanya dikatakan, saudara, tidak ada yang lain, kita harus mengerti. Kita mau masuk perjamuan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Maka yang ketiga, kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita harus lepas dari kuasa yang menyesatkan. Harus mau dilepaskan. Dan pada waktu kita merasa tersesat, maka bibir lidah kita harus kita ubah. Ketika ada kuasa kegelapan yang coba, maka kita akan patahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah suamiku, kau nggak bisa menjamah istriku, kau nggak bisa menjamah anakku. Gitu doanya. Amin, saudara. Ya. Apa yang engkau perkatakan pada waktu kesesakan, itu menunjukkan apakah kita ditebus dengan darah Yesus atau tidak. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan yang kudus. Tim boleh maju ke depan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan melakukan firman Tuhan setengah-setengah. Amin, saudara. Tuhan telah menebus kita all out, saudara. Hidup sekarang dan yang akan datang, saudara. Kita tidak perlu bersembunyi, tapi terbukalah di hadapan Tuhan. Ada satu tulisan mengatakan begini, saya lupa siapa tulisannya, berkata begini. Kita memang nggak bisa lihat unta ya di Indonesia, tapi kita bisa lihat unta itu biasanya di punggungnya dikasih apa? Beban ya, beban. Nah, unta sebelum setiap kali dia akan menghadap tuannya, dia akan jongkok di hadapan tuannya. Jongkok, berlutut. Untuk apa? Tuannya akan ngambil beban itu. Kita harus seperti itu, saudara. Kita harus mau tersungkur di kaki Tuhan dan izinkan Tuhan mengangkat bebanmu. All out. Amin. Izinkan Tuhan mengangkat segala pikiran yang tidak baik, kecemasanmu, kegalauanmu, hati yang tidak baik, hidup kita yang gak baik. Kita semua ini sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kita mau setiap hari melalui proses kehidupan yang Tuhan kasih untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan berhenti di tengah jalan.
Tetapi setiap hari semakin setia, semakin setia. Setiap hari harus all out. Jangan lupa melayani Tuhan. Jangan lupa berikan waktumu, hartamu untuk Tuhan, talentamu untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari renungkan, siapa yang tahu akhir hidup ini? Tapi orang-orang yang di sekitarmu, bawalah di dalam pengenalan akan Tuhan. Teman-temanmu, keluargamu, bawalah di dalam Tuhan. Supaya mereka juga ditebus dengan darah Yesus. Karena orang yang ditebus dengan darah Yesus itu all out, saudara, diangkat bebannya, disembuhkan, dipulihkan. Dalam keadaan tersesat, dalam keadaan terjepit, Rasul Paulus katakan, dalam keadaan terjepit, aku tidak terjepit. Pada saat orang mengatakan tidak dipercayakan, justru Tuhan berikan kepercayaan. Pada saat difitnah, justru Tuhan angkat dia. Orang yang ditebus dengan darah Yesus tahu siapa yang membela dia. Amin, saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tim yang akan bertugas.